Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi buruk. Tapi, bagaimana kalau mimpi itu datang secara rutin? Setiap malam Jumat, aku menerima sebuah pesan dari seorang penonton ruang mistis. Ia mengaku, selama berbulan-bulan, tubuhnya selalu tak bisa bergerak tepat pukul 3 dini hari. Nafasnya berat, dadanya terasa ditindih sesuatu. Dan yang paling mengerikan, ia selalu melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di sudut kamar, menatapnya tanpa berkedip. Ia bersumpah, ini bukan mimpi, karena bekas cakar itu masih ada sampai pagi. Sebelum ceritanya kita mulai, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga yang sedang diganggu hal-hal tak terlihat diberi perlindungan. Amin. Namaku Ardi. Sampai hari ini, aku masih ragu untuk menceritakan pengalaman ini. Bukan karena aku takut tidak dipercaya, tapi karena setiap kali aku mengingatnya, tubuhku kembali merasakan dingin yang sama. Dingin yang tidak berasal dari udara malam, melainkan dari sesuatu yang tidak seharusnya berada di kamarku. Aku tinggal sendirian di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu tidak tua, tidak juga terkenal angker. Lingkungannya cukup ramai di siang hari, tapi saat malam tiba, suasananya berubah sepi. Tetangga-tetangga jarang keluar rumah setelah maghrib. Lampu jalan pun sering redup, seakan enggan menerangi gang sempit di depan rumahku. Malam Jumat itu, aku pulang kerja lebih larut dari biasanya. Jam di ponselku menunjukkan hampir tengah malam. Badanku lelah, pikiranku kosong. Aku hanya ingin tidur. Tidak ada doa panjang, tidak ada firasat buruk. Aku bahkan tidak sadar kalau hari itu adalah malam Jumat. Setelah mandi, aku langsung merebahkan diri di kasur. Lampu kamar kupadamkan. Kipas angin berputar pelan di sudut ruangan, menimbulkan suara dengung yang monoton. Mataku perlahan terpejam, dan aku tenggelam dalam tidur tanpa mimpi. Entah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba aku terbangun. Mataku terbuka, tapi tubuhku sama sekali tidak bisa digerakkan. Tanganku kaku, kakiku berat, bahkan untuk menggerakkan jari saja, aku tidak mampu. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi dadaku terasa seperti ditekan benda berat. Setiap tarikan napas terasa pendek, tidak pernah benar-benar sampai ke paru-paru. Panik mulai menjalar. Aku ingin berteriak, tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Mulutku terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Saat itulah aku sadar, aku sedang mengalami ketindihan. Sesuatu yang sering kudengar ceritanya, tapi tidak pernah benar-benar kupikirkan sebelumnya. Namun, malam itu ada yang berbeda. Di tengah usahaku untuk tetap tenang, sudut mataku menangkap sesuatu di dekat lemari pakaian. Awalnya hanya bayangan gelap. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya efek cahaya atau imajinasiku sendiri. Tapi bayangan itu tidak menghilang. Justru semakin lama, bentuknya semakin jelas. Bayangan itu perlahan menyerupai sosok manusia. Seorang perempuan berdiri di sana. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian besar wajahnya. Ia mengenakan gaun putih yang terlihat kusam, seolah kainnya sudah lama tidak dicuci, yang membuatku merinding. Kakinya tidak benar menapak lantai. Ia melayang beberapa senti dari permukaan keramik. Jantungku berdegup semakin kencang. Perempuan itu tidak bergerak cepat. Ia melayang pelan, sangat pelan, mendekat ke arah ranjangku. Setiap jarak yang terpangkas terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang mengerikan. Aku ingin memejamkan mata, tapi kelopak mataku terasa berat dan tidak mau tertutup. Saat ia semakin dekat, aku mencium bau yang aneh. Bau anyir, seperti darah bercampur tanah basah. Bau itu menusuk hidung dan membuat perutku terasa mual. Dadaku semakin sesak, nafasku semakin pendek. Ketika ia berhenti di samping ranjang, tekanan di dadaku bertambah berat. Aku merasakan seolah ada sesuatu yang duduk tepat di atas tubuhku. Tenggorokanku terasa dicekik oleh sesuatu yang dingin dan keras. Aku yakin ini bukan sekadar mimpi. Dalam kepanikan, aku mencoba membaca doa sebisaku di dalam hati. Kata-kata itu tidak keluar dengan lancar. Pikiranku kacau. Doa-doa yang biasanya ku hafal terasa terpotong-potong, seolah ada yang mengacaukannya. Perempuan itu
lalu menundukkan wajahnya ke arahku. Rambut panjangnya bergeser, memperlihatkan sebagian wajah. Aku melihat satu mata terbuka lebar. Putihnya lebih banyak daripada hitamnya. Tatapannya kosong, tapi ada kebencian yang tidak bisa dijelaskan. Bibirnya terbuka sedikit, memperlihatkan gigi yang tidak rata. Ia tidak menjerit, ia tidak tertawa, ia hanya tersenyum tipis. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Dalam hati, aku merasa inilah akhirku. Dadaku terasa seperti akan pecah. Nafasku semakin menipis. Dunia di sekelilingku mulai menggelap. Dan tepat saat aku merasa napasku benar-benar habis, semuanya berhenti. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungku berdegup kencang. Aku duduk tegak di ranjang, terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Lampu kamar masih mati. Suasana sunyi, tidak ada siapapun. Aku menyalakan lampu dan melihat jam dinding. Jarumnya menunjuk jam 3:12 menit. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa itu hanyalah mimpi buruk, ketindihan biasa, tidak lebih. Namun saat aku berdiri dan berjalan ke kamar mandi, pandanganku tertuju ke cermin. Di leherku ada bekas kemerahan, seperti bekas jari yang mencengkeram. Sejak malam itu, aku mulai membenci malam Jumat. Karena tanpa aku sadari, malam itu hanyalah awal. Sejak malam Jumat pertama itu, tidur tidak pernah lagi terasa normal bagiku. Setiap kali aku memejamkan mata, pikiranku selalu terjaga. Bayangan perempuan berambut panjang itu muncul tanpa diundang, seolah ia meninggalkan bekas di kepalaku. Aku mulai takut pada keheningan. Bahkan, suara kipas angin yang berputar pelan kini terdengar seperti peringatan. Di siang hari, aku mencoba bersikap biasa. Aku bekerja, bercanda dengan rekan kantor, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi tubuhku terasa berbeda. Aku lebih mudah lelah, kepalaku sering terasa berat, dan mataku perih, seperti kurang tidur. Padahal aku memaksakan diri untuk beristirahat lebih lama dari biasanya. Aku sempat berpikir untuk pindah sementara. Tapi entah kenapa, ada perasaan aneh yang menahanku. Seolah jika aku pergi, sesuatu akan ikut. Aku juga mencoba mencari penjelasan logis. Aku membaca artikel tentang ketindihan, tentang otak yang bangun lebih dulu dari tubuh, tentang halusinasi yang terasa nyata. Semua itu terdengar masuk akal. Sampai malam kembali datang. Malam Kamis menjelang Jumat, aku sudah merasa gelisah sejak sore. Jantungku berdebar tanpa sebab yang jelas. Aku pulang lebih cepat, membersihkan rumah, dan memastikan tidak ada sudut kamar yang gelap. Aku menyalakan lampu tidur kecil dan membiarkan lampu teras tetap menyala, berharap cahaya bisa membuatku merasa lebih aman. Sebelum tidur, aku membaca doa lebih lama dari biasanya. Aku bahkan memutar bacaan ayat suci pelan-pelan dari ponsel. Aku berbaring dengan posisi miring, berharap tidak terlentang seperti malam sebelumnya. Dalam hati aku berkata, malam ini tidak boleh terjadi apa-apa. Tanpa aku sadari, aku tertidur. Aku terbangun dengan perasaan yang sama seperti minggu lalu. Mataku terbuka, tapi tubuhku tidak bisa bergerak sedikit pun. Rasa berat langsung menekan dadaku, lebih kuat dari sebelumnya. Nafasku tertahan di tenggorokan. Aku mencoba menggerakkan tangan, mencoba menggigit lidah, apapun untuk membuktikan bahwa aku masih bisa mengendalikan tubuhku. Tapi semuanya sia-sia. Aku melirik jam dinding dengan sisa tenaga yang ada. Jarumnya menunjuk jam 3:08 menit. Dadaku terasa semakin sesak. Ini bukan kebetulan. Lampu tidur masih menyala, membuat kamar terlihat samar, tapi cukup jelas. Dan di sanalah aku melihatnya. Sosok itu sudah berdiri di dekat pintu kamar. Kali ini tidak samar, tidak kabur. Ia terlihat nyata, seolah benar-benar berada di ruangan yang sama denganku. Perempuan itu membelakangiku. Rambutnya panjang dan kusut, menjuntai sampai ke punggung. Gaun putihnya terlihat lebih kotor dari yang kuingat. Ada noda kecoklatan di bagian bawahnya, seperti bekas tanah basah yang mengering. Perlahan, ia memutar kepalanya
ke arahku. Gerakannya membuat tengkukku terasa dingin. Lehernya berputar, tidak wajar. Seakan tulangnya tidak berfungsi, seperti manusia biasa. Saat wajahnya menghadapku, aku kembali melihat mata itu. Mata yang terbuka terlalu lebar, dengan tatapan kosong yang membuatku ingin menutup mata. Tapi aku tidak bisa. Ia mulai melayang mendekat. Setiap jarak yang terpangkas membuat tekanan di dadaku semakin kuat. Udara di kamar terasa semakin dingin. Aku bisa merasakan hawa lembab menyentuh kulitku, seperti embun dingin yang merayap perlahan. Bau anyir itu kembali muncul, lebih tajam dari sebelumnya, membuat perutku terasa mual. Saat ia berada tepat di samping ranjang, aku merasakan sesuatu menekan bahuku. Lalu, tekanan itu berpindah ke leher. Rasanya seperti jari-jari dingin yang melingkar, perlahan tapi pasti. Nafasku semakin pendek, pandanganku mulai berkunang-kunang. Aku memaksakan diri membaca doa di dalam hati. Kali ini, aku tidak ingin kalah. Aku mengulanginya berkali-kali. Meski kata-katanya terasa tercekat, dalam kepalaku hanya ada satu keinginan. Bangun, apapun caranya. Perempuan itu kini tepat di atas wajahku. Rambutnya hampir menyentuh pipiku. Aku bisa melihat garis-garis halus di wajahnya. Kulitnya pucat seperti lilin, bibirnya bergerak pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suaranya. Bukan dengan telinga, tapi langsung di dalam kepalaku. Ini baru awal. Aku ingin menangis. Tekanan di dadaku semakin berat. Seolah ia ingin memastikan aku tidak bisa melawan. Dadaku terasa panas, sementara seluruh tubuhku dingin. Aku merasa seperti ditahan di antara sadar dan tidak sadar. Lalu, tiba-tiba, semuanya berhenti. Tekanan itu menghilang. Udara terasa masuk kembali ke paru-paruku. Aku terbangun dengan tubuh gemetar dan napas tersengal. Aku langsung duduk dan menyalakan lampu utama. Jam dinding menunjukkan 03,14. Aku tidak tidur lagi malam itu. Pagi harinya tubuhku terasa lemas, seperti habis sakit. Di kantor, aku sulit fokus. Setiap suara keras membuatku terkejut. Saat aku ke kamar mandi dan bercermin, aku melihat bekas kemerahan di leherku kembali muncul. Kali ini lebih jelas, seperti bekas jari yang mencengkeram terlalu kuat. Aku akhirnya bercerita pada seorang teman yang dikenal cukup peka terhadap hal-hal tak kasat mata. Ia mendengarkanku dengan wajah serius, lalu bertanya satu hal yang membuat darahku terasa dingin. Jamnya selalu sama? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia menarik napas panjang. Kalau sudah datang 2 kali di jam yang sama, apalagi malam Jumat, itu biasanya bukan sekadar ketindihan. Sejak hari itu, aku mulai menghitung hari. Setiap Kamis sore, rasa takut itu datang lebih cepat. Aku tahu, apapun yang mendatangiku itu belum selesai. Dan di dalam hatiku, ada firasat kuat bahwa malam Jumat berikutnya akan lebih buruk. Karena kini aku sadar, aku tidak sedang diganggu. Aku sedang ditandai. Sejak malam Jumat kedua, aku tidak lagi menunggu ketindihan itu datang. Aku justru merasa ia selalu ada. Bahkan saat aku terjaga, perasaan diawasi itu menempel kemanapun aku pergi. Di kamar, di jalan, bahkan di tengah keramaian. Seolah ada sepasang mata yang terus mengikutiku dari kejauhan. Tidurku semakin berantakan. Jikapun aku terlelap, aku selalu terbangun sebelum pukul 3 pagi. Tubuhku refleks terjaga. Jantungku berdetak cepat. Keringat dingin mengalir di punggung. Aku mulai takut memejamkan mata terlalu lama. Aku lebih sering duduk termenung di ranjang, menunggu fajar datang. Anehnya, gangguan itu tidak hanya datang saat tidur. Suatu pagi, ketika aku bersiap berangkat kerja, aku mencium bau anyir di dalam kamar mandi. Bau yang sama persis seperti yang kurasakan saat ketindihan. Aku mengira itu hanya imajinasiku. Tapi ketika aku mencari sumbernya, bau itu semakin kuat di dekat pintu kamar. Padahal tidak ada apapun di sana. Di kantor, aku mulai sering melamun. Beberapa kali rekan kerjaku memanggil namaku, tapi aku tidak langsung merespons. Setiap kali itu terjadi, aku selalu merasa seperti baru kembali dari tempat yang jauh. Kepalaku berat, dan pandanganku sering berkunang-kunang. Siang itu, saat aku tertidur sebentar di kursi kerja, aku bermimpi. Aku berdiri di sebuah tempat asing. Tanahnya basah, udara dingin,
dan di sekelilingku dipenuhi pohon-pohon tinggi tanpa daun. Aku mendengar suara perempuan menangis. Tangisannya lirih tapi menjajat. Aku mengikuti suara itu, melangkah perlahan hingga aku melihat sosok perempuan berambut panjang duduk membelakangiku. Saat ia menoleh, aku tersentak bangun. Rekan kerjaku mengguncang bahuku, menanyakan apakah aku baik-baik saja. Nafasku tersengal, dan tanpa sadar, aku meraba leherku. Ada rasa perih. Saat aku ke kamar mandi dan bercermin, aku melihat garis tipis kemerahan, seperti bekas kuku. Itu terjadi di siang hari. Sejak saat itu, aku mulai yakin bahwa apapun yang menggangguku tidak lagi terikat pada tidur. Ia mulai masuk ke celah-celah kesadaranku, mengaburkan batas antara mimpi dan nyata. Aku akhirnya memutuskan untuk bercerita pada ibuku lewat telepon. Awalnya aku ragu, tapi aku sudah terlalu lelah untuk menyimpannya sendiri. Ibuku terdiam lama saat aku selesai bercerita. Lalu suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. "Kamu yakin ini mulai sejak kamu pindah ke rumah itu?" tanyanya. Aku mengiyakan. Ibuku lalu mengingatkanku pada sesuatu yang hampir kulupakan. Rumah kontrakan itu berdiri di tanah bekas kebun lama. Dulu, sebelum jadi pemukiman, tempat itu sering disebut angker. Ada cerita tentang seorang perempuan yang meninggal tidak wajar di sana, tapi tidak pernah jelas kebenarannya. Mendengar itu, dadaku terasa sesak. Potongan-potongan kejadian mulai terasa saling terhubung. Malam Kamis berikutnya, aku tidak berani tidur di kamar. Aku memutuskan untuk tidur di ruang tamu dengan televisi menyala. Aku ingin memastikan aku tetap sadar, tapi rasa lelah akhirnya kembali mengalahkanku. Aku tidak tahu kapan aku tertidur. Jang aku tahu, aku kembali terbangun dengan tubuh tidak bisa bergerak. Namun kali ini, aku tidak melihatnya di sudut ruangan. Ia sudah duduk di dadaku. Beratnya membuatku hampir tidak bisa bernapas. Wajahnya sangat dekat. Lebih dekat dari sebelumnya. Aku bisa melihat jelas mata kosong itu, rambut yang basah, dan senyum tipis yang kini terasa lebih puas. Aku merasakan sesuatu menyentuh leherku, lalu turun ke dada. Sensasinya dingin, tapi meninggalkan rasa panas. Aku ingin menjerit, tapi lagi-lagi aku tidak bisa. Di dalam kepalaku, suaranya terdengar jelas. "Kamu sudah melihat tempatku." Kalimat itu membuat pikiranku berputar. Tempat apa? Aku mencoba mengingat mimpiku siang tadi. Tanah basah, pohon-pohon tanpa daun, tangisan perempuan. Tiba-tiba, aku terbangun. Televisi masih menyala. Tubuhku bisa bergerak. Jam di dinding menunjukkan 03,16. Aku langsung duduk dan meraba dadaku. Ada rasa perih yang tertinggal. Saat aku menyalakan lampu dan membuka bajuku, aku melihat garis kemerahan memanjang di dadaku, seperti bekas goresan. Aku tidak bisa menenangkan diri lagi. "Pahhi, Arinya." Aku menemui teman yang sebelumnya sempat kuajak bicara. Ia memintaku menceritakan semua detail, termasuk mimpiku. Wajahnya semakin tegang. "Kamu tidak cuma diganggu," katanya pelan. "Kamu sedang ditunjukkan sesuatu." Ia menyarankanku untuk mencari tahu sejarah tanah tempat rumah kontrakanku berdiri. Ia juga mengingatkanku untuk tidak menantang atau melawan dengan emosi. Menurutnya, semakin aku takut, semakin kuat ikatan itu. Sejak hari itu, aku mulai merasa bahwa kuntilanak itu tidak sekadar datang untuk menakut-nakuti. Ia seperti ingin dikenali, diperhatikan, diingat, dan yang paling membuatku takut, aku merasa perlahan aku mulai mengenalnya. Karena setiap kali aku memejamkan mata, wajahnya tidak lagi asing. Dan setiap malam Jumat, aku merasa jarak antara kami semakin dekat. Setelah malam Jumat ketiga itu, aku tidak bisa lagi menganggap semua ini sebagai gangguan biasa. Setiap bekas di tubuhku, setiap mimpi yang terasa terlalu nyata, semuanya seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk satu gambaran utuh. Dan gambaran itu mengarah ke satu hal. Tanah tempat aku tinggal. Aku mulai memperhatikan rumah kontrakan itu dengan cara yang berbeda. Sudut-sudut yang sebelumnya terasa biasa, kini tampak mencurigakan. Dinding kamar terasa lebih dingin di malam hari. Lantai keramik sering terasa lembab, meski tidak hujan. Bahkan,
Aroma tanah basah itu kadang muncul tiba-tiba, terutama menjelang malam. Suatu sore, aku memberanikan diri keluar rumah dan berjalan menyusuri gang di belakang kontrakan. Di sana masih ada lahan kosong yang belum dibangun. Rumputnya tumbuh liar, tanahnya gelap, dan di tengahnya berdiri satu pohon besar yang tampak lebih tua dari bangunan di sekitarnya. Akar-akarnya mencuat ke permukaan, seperti mencengkeram tanah dengan kuat. Entah kenapa dadaku terasa sesak saat melihat pohon itu. Aku mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat. Udara di sekitar pohon itu lebih dingin, dan bau tanah basah yang familiar kembali tercium. Bau yang sama seperti yang selalu muncul setiap kali kuntilanak itu datang. Saat aku berdiri tepat di bawah pohon, kepalaku mendadak terasa pusing. Pandanganku berkunang-kunang, dan suara-suara di sekitarku seperti menjauh. Dalam benakku, muncul bayangan seorang perempuan berdiri di tempat yang sama, menangis dengan rambut menutupi wajahnya. Aku mundur dengan napas terengah-engah. Malam harinya, aku memberanikan diri bertanya pada seorang tetangga lama yang sudah tinggal di sana sejak sebelum rumah-rumah kontrakan dibangun. Awalnya, ia enggan bercerita, tapi setelah melihat wajahku yang pucat dan leherku yang masih menyisakan bekas kemerahan, ia akhirnya berbicara. Ia bercerita tentang seorang perempuan yang dulu sering terlihat di sekitar kebun itu. Perempuan itu hamil di luar nikah. Ia dipermalukan, dijauhi, dan akhirnya menghilang. Beberapa orang mengatakan ia bunuh diri di dekat pohon besar itu. Beberapa lagi bilang ia dibunuh. Tidak ada yang benar-benar tahu. Tubuhku gemetar saat mendengarnya. Cerita itu terlalu cocok dengan semua yang kualami. Tangisan dalam mimpiku, bau tanah basah, sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih. Semuanya mengarah ke satu sosok yang sama. Malam Kamis menjelang Jumat, aku merasa gelisah sejak matahari terbenam. Aku tahu malam ini akan berbeda. Ada perasaan bahwa apapun yang menggangguku akan datang dengan cara lain. Aku tidur dengan lampu menyala. Pintu kamar terbuka dan jendela tertutup rapat. Aku tidak ingin memberi ruang sedikit pun untuk kegelapan. Namun, rasa lelah kembali menyeretku ke dalam tidur. Aku tidak langsung terbangun kali ini. Aku bermimpi, aku berada di bawah pohon besar itu. Tanah di sekitarku basah dan licin. Langit gelap tanpa bintang. Di kejauhan, aku mendengar suara tangisan. Aku melangkah mendekat, meski kakiku gemetar. Di sana, di bawah pohon, aku melihat lubang tanah yang masih baru. Seorang perempuan berdiri di sampingnya, memeluk perutnya. Rambutnya basah, gaunnya putih, tapi penuh noda tanah dan darah. Ia menoleh ke arahku, dan aku melihat wajahnya dengan jelas. Untuk pertama kalinya, wajahnya pucat, matanya sembab, dan bibirnya bergetar. Tidak ada senyum, tidak ada kemarahan, hanya kesedihan yang begitu dalam sampai membuat dadaku terasa nyeri. Aku tidak punya siapa-siapa, katanya pelan. Aku ingin mendekat, ingin mengatakan sesuatu, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Tanah di bawahku terasa seperti menarikku masuk. Aku mulai tenggelam, sementara perempuan itu hanya menatapku tanpa ekspresi. Aku terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Jam dinding menunjukkan 03,11. Aku langsung duduk, menyalakan lampu, dan mengatur napas. Tapi aku tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu terasa seperti pesan, seperti potongan cerita yang sengaja ditunjukkan padaku. Pagi harinya, aku menemui temanku lagi. Aku menceritakan semua, termasuk pohon besar dan mimpi itu. Wajahnya semakin serius. Kamu sudah masuk terlalu jauh, katanya. Sekarang, dia tahu, kamu mulai mengerti. Ia memperingatkanku bahwa ketika sosok seperti itu mulai menunjukkan masa lalunya, artinya ikatan sudah terbentuk. Ia tidak lagi sekadar mengganggu, tapi mencari pengakuan, mencari seseorang yang mau melihat penderitaannya. Aku pulang dengan perasaan campur aduk antara takut dan iba. Sejak hari itu, setiap kali aku melewati pohon besar itu, aku merasa seperti ada yang memperhatikanku. Dan setiap malam Jumat, mimpi-mimpiku semakin jelas. Bukan lagi tentang rasa takut, tapi tentang kisah yang belum selesai. Aku mulai sadar, kuntilanak itu tidak datang hanya untuk
menindihku. Ia datang karena aku berada di atas tanah yang menyimpan jeritannya. Dan entah bagaimana, aku merasa jika aku tidak melakukan sesuatu, malam Jumat berikutnya akan menuntut balasan. Sejak aku mengetahui kisah perempuan yang meninggal di dekat pohon besar itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali aku mengingat wajah sedih dalam mimpiku, dadaku terasa berat. Rasa takut masih ada, tapi kini bercampur dengan perasaan lain yang lebih membingungkan. Iba, dan mungkin itulah kesalahan pertamaku. Aku mulai mencari bantuan. Awalnya aku mendatangi seorang ustadz yang cukup dikenal di daerah tempat tinggalku. Ia sering dimintai tolong orang-orang yang merasa diganggu makhluk halus. Dengan suara gemetar, aku menceritakan semua yang kualami. Ketindihan, mimpi, bekas di tubuhku, hingga cerita tentang pohon besar itu. Ustaz itu mendengarkan dengan wajah serius, lalu berkata bahwa gangguan seperti ini sering terjadi pada orang yang lemah secara spiritual. Ia menyarankanku untuk memperbanyak ibadah, membaca ayat-ayat tertentu, dan tidak memikirkan hal-hal yang aneh. Tidak ada ritual khusus, tidak ada peringatan keras. Aku pulang dengan sedikit harapan. Malam itu, aku melakukan semua yang disarankannya. Aku membaca doa lebih lama dari biasanya, menyalakan ayat suci di ponsel, dan mencoba tidur dengan tenang. Namun di dalam hati, aku merasa ada yang kurang. Seperti ada sesuatu yang terlewat, dan benar saja. Malam itu aku kembali terbangun, bukan dengan ketindihan, tapi dengan perasaan marah yang aneh. Dadaku panas, kepalaku berdenyut, dan di telingaku terdengar suara bisikan pelan. Aku tidak bisa memahami kata-katanya, tapi nadanya penuh ketidaksukaan. Bau tanah basah kembali memenuhi kamar, lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak melihat sosoknya malam itu, tapi aku tahu ia ada. Besoknya, aku mencoba cara lain. Atas saran temanku, aku mendatangi seorang orang pintar di luar kota. Ia menerima aku di rumahnya yang sederhana. Setelah mendengar ceritaku, ia terdiam lama. Lalu ia berkata bahwa makhluk yang mengikutiku bukan sembarang arwah. Ia terikat kuat pada tanah itu, dan aku telah masuk ke wilayahnya. Ia menawarkan bantuan, tapi dengan syarat yang membuatku ragu. Ia menyuruhku melakukan ritual tertentu di dekat pohon besar itu. Tepat tengah malam, katanya, aku harus mengembalikan apa yang bukan milikku. Aku tidak sepenuhnya mengerti maksudnya, tapi rasa takut membuatku mengangguk. Malam Kamis itu, aku mendatangi pohon besar tersebut. Udara malam terasa dingin menusuk. Lahan kosong itu sunyi, hanya suara serangga yang terdengar samar. Aku berdiri di bawah pohon besar, membawa perlengkapan yang diberikan orang pintar itu. Tanganku gemetar, jantungku berdebar kencang. Saat aku mulai melakukan ritual itu, angin mendadak berembus kencang. Daun-daun kering beterbangan, bau tanah basah menyeruak kuat, membuatku hampir muntah. Aku merasa ada yang mengelilingiku, meski aku tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba, aku mendengar suara tangisan. Tangisan yang sama seperti dalam mimpiku. Aku panik. Doa-doa yang kuucapkan terdengar kacau. Tanganku gemetar hebat. Dalam kepanikan itu, aku merasakan sentuhan dingin di punggungku. Aku berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku lari meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Malam itu, gangguan datang lebih parah dari sebelumnya. Aku terbangun tepat jam 3:05. Tubuhku kembali terkunci. Namun kali ini, sosok perempuan itu tidak hanya menindihku. Ia berdiri di samping ranjang, menatapku dengan wajah yang berbeda. Tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanya kemarahan. Matanya merah, rambutnya terlihat basah, dan gaunnya kotor penuh noda tanah. Tekanan di dadaku terasa seperti ditimpa batu besar. Nafasku hampir terhenti. Aku mendengar suaranya jelas, bukan hanya di kepalaku. Kamu tidak seharusnya melakukan itu. Air mataku mengalir. Aku ingin meminta maaf, tapi aku tidak bisa berbicara. Rasa dingin merambat dari leher ke seluruh tubuhku. Aku merasa seperti akan mati malam itu. Ketika aku akhirnya terbangun, tubuhku terasa sakit luar biasa. Di lenganku muncul bekas kebiruan, seperti bekas pegangan tangan yang sangat kuat. Aku gemetar, menangis tanpa suara. Pak Hiarinja, orang pintar itu, tidak bisa lagi dihubungi. Nomornya
tidak aktif. Aku mendatangi rumahnya, tapi kata tetangga, ia sudah pergi sejak subuh tanpa pamit. Aku menyadari satu hal dengan sangat jelas, aku telah mengetuk pintu yang salah. Sejak malam itu, kuntilanak itu tidak lagi hanya datang sebagai bayangan. Ia datang dengan kemarahan, dan aku merasakan ikatan itu semakin kuat. Seolah ia tidak ingin aku melepaskannya dengan cara apapun. Aku mulai bertanya-tanya, mungkin aku tidak seharusnya melawan. Mungkin aku seharusnya mendengarkan, karena kini aku tahu, setiap usahaku untuk mengusirnya justru membuatnya semakin dekat. Dan aku takut malam Jumat berikutnya akan menjadi titik balik yang sebenarnya. Sejak malam, aku melakukan ritual di bawah pohon besar itu. Tubuhku tidak pernah benar-benar pulih. Setiap bangun tidur, rasanya seperti baru saja mengalami sakit panjang. Otot-ototku pegal, kepalaku berat, dan di dadaku sering muncul rasa sesak yang datang tanpa sebab. Aku mulai sering absen kerja, dan atasan mulai menegurku karena performaku menurun. Yang paling mengganggu bukan rasa sakitnya, tapi perubahan di dalam diriku. Aku menjadi mudah marah, mudah tersinggung, dan sering merasa kosong. Kadang aku duduk menatap dinding, tanpa sadar, sudah berjam-jam berlalu. Ada momen-momen di mana aku merasa seperti bukan sepenuhnya diriku sendiri. Gangguan itu kini tidak lagi menunggu malam. Suatu sore, saat aku sedang mencuci piring, aku melihat pantulan di kaca lemari dapur. Di belakangku, sesaat, terlihat rambut hitam panjang menjuntai. Aku langsung berbalik. Jantungku hampir copot. Tidak ada siapa-siapa, namun bau tanah basah itu langsung memenuhi ruangan. Tanganku gemetar, piring yang kupegang jatuh dan pecah di lantai. Malam harinya, aku memberanikan diri keluar rumah untuk mencari udara segar. Aku berjalan menyusuri gang, berharap kelelahan akan membuatku tertidur lebih nyenyak. Tapi saat aku melewati lahan kosong itu, kakiku berhenti dengan sendirinya. Pohon besar itu terlihat lebih gelap dari biasanya. Bayangannya memanjang, seperti tangan yang hendak meraih siapapun yang mendekat. Aku merasakan dorongan kuat untuk mendekat. Meski bagian lain dari diriku ingin lari sejauh mungkin. Aku berdiri terpaku beberapa saat, sampai akhirnya aku tersadar dan memaksa diriku pulang. Malam Kamis menjelang Jumat itu, aku tidak tidur sama sekali. Aku duduk di ruang tamu, dengan lampu menyala terang. Aku ingin membuktikan satu hal. Jika aku tidak tidur, ia tidak akan datang. Jam dinding berdetak perlahan. Pukul 2 lewat, pukul 3 semakin dekat. Dadaku berdebar semakin kencang. Aku menatap jarum jam tanpa berkedip. Tepat pukul 3, udara di ruangan mendadak berubah dingin. Lampu berkedip sekali, lalu stabil kembali. Bau tanah basah muncul begitu kuat, hingga membuat mataku perih. Aku merasakan sesuatu berdiri di belakangku. Nafasku tercekat, tapi aku memaksakan diri untuk tidak menoleh. Kamu tidak bisa menghindar. Suara itu terdengar jelas di telingaku. Aku menoleh perlahan. Ia berdiri di sudut ruang tamu. Sosok perempuan itu kini terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Rambutnya basah dan menempel di wajah pucatnya. Matanya kosong, tapi sorotnya menusuk. Gaun putihnya kini penuh noda tanah, dan di bagian perutnya terlihat bercak gelap yang membuatku mual. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa lemas. Ia tidak mendekat. Ia hanya berdiri dan menatapku, seolah menungguku melakukan sesuatu. Dalam tatapannya, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kemarahan, ada tuntutan. Kenapa aku? Suaraku akhirnya keluar, gemetar. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak membuatku merasa aman. Karena kamu tinggal di atasku. Kalimat itu membuat kepalaku terasa berputar. Aku sadar, selama ini aku mencoba lari, mencoba mengusir, tanpa pernah benar-benar memahami apa yang ia inginkan. Sosok itu perlahan memudar, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang menyesakkan. Jam dinding menunjukkan 03,17. Aku duduk lama setelah itu, gemetar dan kelelahan. Pagi harinya, aku menghubungi ibuku dan mengatakan bahwa aku ingin pulang sementara ke rumah orang tua. Ibuku menyetujuinya,
tanpa banyak tanya. Ia mungkin mendengar ketakutan dalam suaraku. Aku mulai mengemas barang-barangku, namun setiap kali aku memasukkan sesuatu ke dalam tas, aku merasa seperti sedang diawasi. Seolah ada sesuatu yang tidak menginginkanku pergi. Malam itu, saat aku mencoba tidur sejenak sebelum subuh, aku bermimpi lagi. Aku berada di bawah pohon besar itu. Kali ini, aku tidak sendiri. Sosok perempuan itu berdiri di hadapanku, memeluk perutnya. Wajahnya tidak lagi menyeramkan, tapi penuh kelelahan. Aku tidak minta banyak, katanya pelan. Aku hanya ingin didengar. Aku terbangun dengan mata basah. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku tidak langsung merasa takut. Yang kurasakan justru kebingungan dan dilema. Jika aku pergi, apakah semua ini akan berhenti? Atau justru aku membawa sesuatu bersamaku? Aku sadar, aku sudah berada di persimpangan. Lari mungkin menyelamatkanku, atau justru membuat semuanya semakin buruk. Dan di dalam hatiku, aku tahu, malam Jumat berikutnya akan memaksaku memilih. Keputusan untuk pergi dari rumah kontrakan itu seharusnya menjadi akhir dari semuanya. Setidaknya itu yang kuharapkan. Aku meyakinkan diriku bahwa menjauh dari tempat itu adalah satu-satunya cara untuk selamat. Aku sudah terlalu lelah, terlalu takut, dan terlalu sering merasa seperti bukan diriku sendiri. Pagi itu, aku memasukkan barang-barang terakhir ke dalam tas. Tidak banyak, hanya pakaian, dokumen penting, dan beberapa benda pribadi. Aku tidak berani membawa terlalu banyak, seolah ada bagian dari diriku yang takut sesuatu akan ikut terbawa. Saat aku mengunci pintu rumah kontrakan itu, jantungku berdetak kencang. Udara terasa berat. Aku berdiri sebentar, menatap pintu yang selama ini menjadi saksi terorku, lalu memaksakan diri melangkah pergi. Aku baru berjalan beberapa meter ketika kepalaku mendadak terasa pusing. Pandanganku berputar, dan aku harus bersandar di dinding agar tidak jatuh. Di telingaku terdengar bisikan lirih, nyaris seperti hembusan angin. Jangan pergi. Aku menutup telinga dan terus berjalan. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Aku berhasil naik kendaraan umum dan menuju rumah orang tuaku di luar kota. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan pohon besar dan tanah basah muncul silih berganti. Aku mencoba fokus pada hal-hal di sekitarku, tapi rasa gelisah tidak pernah benar-benar hilang. Sesampainya di rumah orang tua, ibuku langsung memelukku. Ia mengatakan, wajahku terlihat pucat dan kurus. Aku tidak menceritakan semuanya, hanya mengatakan bahwa aku butuh istirahat. Ibuku tidak memaksa, ia hanya menyuruhku banyak berdoa. Malam pertama di rumah orang tua, aku merasa sedikit lega. Rumah itu terang, ramai, dan penuh suara. Tidak ada sudut gelap yang menakutkan. Aku tidur di kamar lamaku, ditemani suara televisi dari ruang tamu. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku tertidur tanpa rasa takut. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Aku terbangun tengah malam dengan perasaan yang sama. Tubuhku tidak bisa bergerak. Nafasku terasa berat. Dadaku ditekan sesuatu yang tidak terlihat. Aku ingin berteriak memanggil ibuku, tapi suaraku tidak keluar. Aku tahu, aku masih belum bebas. Udara di kamar terasa dingin. Bau tanah basah kembali muncul, sangat kontras dengan aroma rumah orang tuaku yang seharusnya familiar. Perlahan, di sudut kamar, aku melihat bayangan itu terbentuk. Ia berdiri di sana. Sosok perempuan itu terlihat lebih nyata dari sebelumnya. Rambutnya basah, menempel di wajahnya. Gaun putihnya kotor dan robek di beberapa bagian. Matanya menatapku dengan sorot yang berbeda. Bukan kemarahan, tapi kekecewaan. Kamu tetap pergi, katanya pelan. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku ingin meminta maaf, tapi tubuhku tidak merespons. Tekanan di dadaku semakin berat, membuatku hampir tidak bisa bernapas. Kamu tidak bisa lari, lanjutnya. Aku ikut. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhku kembali bisa bergerak. Aku langsung duduk dan menyalakan lampu. Jam di dinding menunjukkan 03,18. Ibuku datang tergopoh-gopoh ke kamar, bertanya kenapa aku berteriak. Aku hanya menggeleng, tidak sanggup menjelaskan. Aku takut jika aku mengatakannya, semua akan menjadi lebih nyata. Sejak malam itu,
Gangguan semakin sering terjadi. Bahkan di rumah orang tuaku, aku mulai mendengar langkah kaki di malam hari. Padahal semua orang sedang tidur. Pintu kamar sering terbuka sendiri, dan bau tanah basah itu muncul hampir setiap dini hari. Aku menyadari satu hal yang sangat menakutkan. Ia tidak terikat pada rumah itu lagi. Ia terikat padaku. Aku menghubungi temanku dengan suara hampir menangis. Ia terdiam lama setelah mendengar ceritaku, lalu berkata dengan nada berat, "Kamu sudah salah langkah." Katanya, "Kalau kamu pergi sebelum ikatan itu selesai, dia akan mengikutimu." Ia mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan kembali dan menyelesaikan apa yang belum selesai. Bukan dengan mengusir, tapi dengan menghadapi. Malam Kamis, menjelang Jumat berikutnya, aku kembali ke rumah kontrakan itu. Langit gelap, tanpa bintang. Lahan kosong terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Pohon besar itu berdiri seperti penjaga yang menunggu kedatanganku. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah itu sendiri menahanku. Saat aku berdiri di depan rumah kontrakan, pintunya terbuka perlahan. Padahal aku yakin sudah menguncinya. Dari dalam rumah, terdengar suara tangisan pelan. Tangisan yang sama seperti dalam mimpiku. Aku tahu, tidak ada lagi jalan kembali. Aku telah memilih untuk menghadapi apapun risikonya. Dan saat aku melangkah masuk ke dalam rumah itu, aku merasakan satu hal dengan sangat jelas. Malam ini, segalanya akan diputuskan. Aku melangkah masuk ke dalam rumah kontrakan dengan kaki gemetar. Pintu di belakangku menutup perlahan, menimbulkan suara pelan, tapi terasa sangat keras di telingaku. Udara di dalam rumah dingin dan lembab, jauh lebih dingin dari seharusnya. Bau tanah basah menyelimuti setiap sudut, seolah rumah itu telah lama terkubur di dalam tanah. Lampu ruang tamu menyala, tapi cahayanya redup. Bayangan di dinding tampak memanjang dan tidak wajar. Tangisan pelan itu masih terdengar, datang dari arah belakang rumah, dari arah lahan kosong. Dari arah pohon besar itu, aku menelan ludah dan melangkah perlahan ke arah pintu belakang. Setiap langkah terasa seperti melawan dorongan untuk lari. Jantungku berdegup begitu keras, sampai aku yakin sosok itu bisa mendengarnya. Saat aku membuka pintu belakang, angin dingin langsung menerpa wajahku. Malam terasa sunyi, terlalu sunyi. Seperti dunia menahan napas. Pohon besar itu berdiri di hadapanku. Di bawahnya, tanah terlihat lebih gelap dari sekitarnya. Basah meski sudah berhari-hari tidak hujan. Tangisan itu kini terdengar lebih jelas, lebih dekat. Aku melangkah turun ke lahan kosong, dan setiap kali kakiku menginjak tanah, terasa seperti aku sedang menginjak sesuatu yang lembek. Di sanalah aku melihatnya. Sosok perempuan itu berdiri di bawah pohon, membelakangiku. Rambut panjangnya terurai, basah, dan kusut. Gaun putihnya kotor penuh noda tanah dan darah yang mengering. Tangisannya pelan, terputus-putus, seperti orang yang sudah terlalu lama menangis. Aku berhenti beberapa meter darinya. "Aku datang," ucapku dengan suara bergetar. Tangisan itu berhenti. Perlahan, ia menoleh ke arahku. Wajahnya kini terlihat jelas, lebih jelas dari sebelumnya. Tidak lagi menyeramkan seperti awal kemunculannya, tapi hancur oleh kesedihan dan kelelahan. Matanya merah, sembab, seolah belum pernah benar-benar tertutup sejak lama. "Kamu kembali," katanya pelan. Aku mengangguk. Kakiku terasa lemas, tapi aku memaksakan diri berdiri. "Kamu mengikutiku kemana-mana. Aku tidak bisa lari lagi." Ia tersenyum tipis, senyum yang pahit. "Aku tidak ingin menakutimu, tapi aku tidak punya siapa-siapa." Angin berembus kencang, membuat dedaunan pohon itu bergesekan, mengeluarkan suara berisik yang menyerupai bisikan banyak orang. Aku merasakan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Perempuan itu lalu melangkah mendekat. Kali ini, kakinya benar-benar menyentuh tanah, tidak melayang. Setiap langkah meninggalkan jejak basah di tanah. "Aku mati di sini," katanya sambil menatap pohon besar itu. Tidak ada yang mau mendengar ceritaku, tidak ada yang mau mengingatku. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyaku pelan. Wajahnya berubah, matanya berkaca-kaca. Ia memeluk perutnya, dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku gemetar. Di balik gaun putihnya,
Perutnya terlihat cekung dengan bekas luka panjang yang menghitam. Aku dipermalukan, katanya dengan suara bergetar. Aku dibuang, mereka bilang, aku aib, aku tidak punya tempat pulang. Ia terdiam lama. Sebelum melanjutkan, aku tidak bunuh diri, katanya akhirnya. Aku didorong. Aku dikubur di sini, bersama anakku. Kepalaku terasa berputar, kakiku hampir tidak sanggup menopang tubuhku. Aku teringat bercak gelap di perutnya. Tatapan matanya yang selalu penuh duka. Kenapa aku? Tanyaku, lirih. Ia menatapku dalam-dalam. Karena kamu satu-satunya yang mau melihatku. Kamu mendengar tangisanku. Kamu datang kembali. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sunyi total. Bahkan suara serangga pun lenyap. Aku merasakan tekanan di dadaku. Bukan seperti ketindihan, tapi seperti beban emosional yang luar biasa berat. Aku tidak bisa pergi. Lanjutnya, selama aku dilupakan, aku akan terus ada. Dan sekarang, aku terikat padamu. Tanah di bawah kakiku terasa bergerak. Aku melihat retakan kecil muncul di sekitar pohon. Dari dalam tanah, tercium bau anyir yang membuatku mual. Aku menyadari, malam ini bukan hanya tentang cerita, ini tentang keputusan. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanyaku, hampir berbisik. Ia menatapku lama, lalu, untuk pertama kalinya, ia menangis terisak. Ingat aku, katanya, jangan biarkan aku hilang begitu saja. Lampu-lampu rumah kontrakan tiba-tiba mati, gelap menyelimuti segalanya. Hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Aku merasakan sesuatu menarik kakiku ke arah tanah basah itu. Kakiku tenggelam sedikit demi sedikit. Aku panik. Aku berusaha mundur. Tapi tanah itu seolah hidup. Dalam kepanikan, aku berteriak memanggil Tuhan, memohon perlindungan sekuat yang ku bisa. Sosok perempuan itu menatapku dengan wajah campur aduk antara harap dan putus asa. Aku tidak ingin kamu ikut denganku, katanya pelan. Aku hanya ingin tidak dilupakan. Tiba-tiba, tekanan itu berhenti. Tanah kembali mengeras. Angin berembus pelan. Aku terjatuh ke lutut. Terengah-engah saat aku mendongak. Sosok itu mulai memudar. Rambutnya terurai tertiup angin. Wajahnya perlahan menghilang bersama tangisan terakhir yang terdengar sangat jauh. Di bawah pohon besar itu, aku melihat gundukan tanah yang bentuknya tidak wajar, seolah menyembunyikan sesuatu yang telah lama terkubur. Aku terduduk lama di sana, menangis tanpa suara. Aku tahu, apapun yang baru saja terjadi, belum sepenuhnya selesai. Karena meski malam itu, aku selamat. Aku merasakan satu hal dengan sangat jelas. Ikatan itu belum terputus, ia hanya menungguku menepati janjiku. Aku tidak langsung pulang malam itu. Setelah sosok perempuan itu menghilang, aku masih terduduk lama di bawah pohon besar itu. Lututku, hemetar nafasku, belum sepenuhnya stabil. Udara terasa lebih ringan, tapi kesunyian yang tersisa justru menekan dadaku. Aku tahu, pertemuan barusan bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lain. Menjelang subuh, aku kembali ke rumah kontrakan dengan langkah tertatih. Lampu-lampu menyala normal, bau tanah basah perlahan memudar. Namun rasa dingin di dalam rumah masih tertinggal, seperti sisa jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja. Aku membersihkan diri, lalu duduk di ruang tamu hingga matahari terbit tanpa berani tidur. Pagi itu, aku membuat keputusan. Aku harus menepati janjiku. Langkah pertamaku adalah mencari kebenaran tentang perempuan itu. Aku mendatangi kantor kelurahan untuk menanyakan arsip lama tentang tanah tempat kontrakan berdiri. Petugas awalnya enggan membantu, tapi setelah aku menjelaskan bahwa aku penyewa rumah di sana dan sering mengalami hal aneh, ia akhirnya mengeluarkan beberapa berkas lama yang sudah menguning. Di salah satu dokumen, aku menemukan nama seorang perempuan. Usianya masih muda saat itu. Statusnya belum menikah. Tidak ada catatan kematian resmi, hanya keterangan singkat. Menghilang. Dadaku terasa sesak saat membaca itu. Aku kemudian menemui tetangga-tetangga lama yang pernah tinggal di sana sebelum kontrakan dibangun. Tidak semua mau bicara. Beberapa menolak dengan wajah pucat, seolah takut
membuka luka lama. Namun seorang nenek akhirnya mau bercerita. Ia mengatakan bahwa perempuan itu dipaksa pergi oleh keluarganya sendiri saat diketahui hamil. Ia diusir dan dipermalukan. Beberapa warga melihatnya terakhir kali di dekat kebun, menangis sendirian di bawah pohon besar. Keesokan harinya, ia tidak pernah terlihat lagi. Cerita itu membuatku menggigil. Tidak ada yang mencarinya, tidak ada yang menguburkannya dengan layak. Semua orang memilih diam, seolah menghapus keberadaannya dari ingatan. Aku mulai mengerti kenapa arwahnya begitu kuat. Ia tidak hanya mati, tapi juga dilupakan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur tanpa ketindihan. Aku tetap bermimpi, tapi mimpiku berbeda. Aku melihat perempuan itu berdiri dari kejauhan. Tidak lagi menangis, hanya menatapku dengan wajah datar. Tidak ada rasa takut, hanya tuntutan yang belum selesai. Aku bangun dengan satu pikiran yang sama. Aku harus melakukan sesuatu yang nyata. Aku kembali menemui temanku yang peka terhadap hal gaib. Setelah mendengar semua yang kutemukan, ia mengangguk pelan. "Kamu sudah di jalur yang benar," katanya. "Sekarang tinggal bagaimana caramu mengingatnya." Ia menyarankanku untuk mengadakan doa sederhana. Bukan ritual aneh, bukan pemanggilan, tapi doa tulus. Ia mengatakan bahwa yang dibutuhkan arwah itu bukan pengusiran, tapi pengakuan, sebuah tanda bahwa keberadaannya pernah berarti. Malam Kamis berikutnya, aku kembali ke lahan kosong itu. Aku membawa bunga, kain putih, dan lilin kecil. Tidak ada mantra, tidak ada bacaan rumit. Aku hanya berdiri di bawah pohon besar itu dan menyebut namanya pelan-pelan, seperti memanggil seseorang yang telah lama pergi. Aku berdoa. Aku meminta maaf atas kelalaian manusia, atas kebisuan yang membunuh lebih kejam dari apapun. Angin malam berembus lembut, dan untuk pertama kalinya, bau tanah basah itu tidak terasa menyengat. Saat aku menoleh ke arah pohon, aku melihat bayangan samar berdiri di sana. Tidak menakutkan, tidak mengancam. Ia hanya berdiri, menatapku, lalu perlahan menghilang. Malam itu aku pulang dengan perasaan lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Bekas-bekas di tubuhku mulai memudar. Aku bisa tidur lebih lama. Jam 3 pagi tidak lagi menjadi momok. Namun, sesekali aku masih bermimpi tentang pohon besar itu, tentang tanah basah, dan tentang seorang perempuan yang berdiri dari kejauhan. Seolah ia memastikan aku tidak lupa. Aku tahu, aku tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi, tapi aku bisa memastikan ceritanya tidak terkubur lagi. Setiap kali aku menceritakan kisah ini, aku merasa sedang menepati janjiku, sedikit demi sedikit. Namun di dalam hatiku, ada satu ketakutan kecil yang masih tersisa. Bagaimana jika suatu hari nanti, tanah itu kembali dilupakan? Bagaimana jika pohon itu ditebang, dan kisahnya lenyap bersama akarnya? Karena aku tahu sekarang, selama kenangan masih ada, ia akan tetap tenang. Dan jika kenangan itu hilang, aku tidak yakin apa yang akan kembali. Waktu berjalan pelan setelah semua itu. Tidak ada lagi ketindihan setiap malam Jumat. Tidak ada lagi bau tanah basah yang tiba-tiba memenuhi kamar. Jam 3 pagi kembali menjadi waktu biasa. Bukan penanda teror, namun meski gangguan itu berhenti, bekasnya tidak pernah benar-benar hilang dari hidupku. Aku memutuskan untuk tidak kembali tinggal di rumah kontrakan itu. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa tugasku di sana sudah selesai. Rumah itu kini kosong, pintu tertutup rapat. Pohon besar di belakangnya masih berdiri, diam, seperti penjaga yang telah menyimpan terlalu banyak rahasia. Sesekali aku kembali ke sana, bukan untuk menantang atau membuktikan apapun, melainkan untuk berdoa sebentar. Aku berdiri di bawah pohon itu, mengingat wajah perempuan yang dulu hanya muncul dalam ketakutan, tapi kini hadir sebagai pengingat akan satu hal penting, bahwa ada luka-luka lama yang tidak sembuh hanya dengan waktu. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, bagaimana jika malam itu aku benar-benar pergi dan tidak pernah kembali? Bagaimana jika aku memilih lari selamanya? Mungkin hidupku akan tampak normal dari luar, tapi di dalam aku yakin akan selalu ada sesuatu yang tertinggal, menuntut untuk diselesaikan.
Perempuan itu tidak pernah meminta balas dendam. Ia tidak memintaku membongkar nama pelaku. Tidak memintaku menghukum siapapun. Yang ia minta hanyalah satu hal yang sederhana, tapi sangat manusiawi. Jangan dilupakan. Aku sadar, dalam hidup ini, ketakutan terbesar bukanlah mati, melainkan mati tanpa pernah dianggap ada. Cerita ini bukan sekadar tentang kuntilanak, bukan hanya tentang ketindihan, atau malam Jumat, atau pohon besar yang angker. Ini tentang bagaimana kita, sebagai manusia, seringkali memilih diam ketika seharusnya bersuara. Bagaimana kita mengubur kesalahan bersama-sama, lalu berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Dan kadang, kesalahan itu menemukan jalannya sendiri untuk diingatkan. Aku tidak lagi mencari penjelasan logis atau gaib tentang apa yang kualami. Aku tidak peduli apakah orang lain percaya atau tidak. Jangan aku tahu, kejadian itu nyata bagiku. Bekasnya pernah ada di tubuhku. Tangisannya pernah terdengar di telingaku. Dan ketenangannya baru datang setelah ia diingat. Malam Jumat kini terasa sunyi. Tapi bukan sunyi yang menakutkan. Lebih seperti hening yang penuh makna. Setiap kali jam menunjukkan pukul 3 pagi, aku terbangun sebentar, bukan karena teror, tapi karena kebiasaan lama. Dan setiap kali itu terjadi, aku mengirimkan doa singkat. Entah pada siapa, entah untuk siapa. Mungkin untuknya, mungkin untuk kita semua. Jika kamu yang mendengar cerita ini pernah mengalami hal serupa, ketindihan yang berulang, mimpi yang terasa terlalu nyata, atau gangguan yang tidak bisa dijelaskan, jangan hanya fokus pada rasa takutnya. Kadang, di balik teror, ada cerita yang belum selesai. Ada luka yang menunggu untuk diakui. Bukan berarti semua gangguan harus dihadapi dengan cara yang sama. Tapi jangan meremehkan pesan yang datang berulang-ulang. Karena tidak semua yang mengetuk pintu di malam hari datang untuk mencelakai. Beberapa hanya ingin didengar, meski caranya salah. Cerita ini aku bagikan bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa di sekitar kita ada banyak kisah yang terkubur, menunggu seseorang cukup berani untuk mengingatnya kembali. Dan jika suatu malam kamu merasa ditindih sesuatu yang tak terlihat, mungkin pertanyaannya bukan hanya apa itu, tapi juga apa yang ingin ia sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kamu punya pengalaman horor yang pernah kamu alami sendiri, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bukan sekadar cerita, tapi pesan yang juga perlu disampaikan. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, karena di ruang mistis yang terlupakan selalu menemukan jalannya kembali.